Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 Ductus Semisircularis Lateralis. Perkenalkan, saya sebagai ketua kelompok Alvara Restutri Nedi dengan NIM 2510911310040. Perkenalkan, saya juga dari kelompok 7 Ductus Semisircularis Lateralis dengan nama Joshua Chandra Syalin. Saya bisa dipanggil Jojo dengan NIM 2510911010011. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatahillah Nasution dari kelompok 7 Ductus Semisircularis Lateralis dengan NIM 2519112100050. Perkenalkan, nama saya Almira dari kelompok 7 Ductus Semisircularis Lateralis dengan NIM 2510911120054. Halo, perkenalkan nama saya Dikrismar Sintise dari kelompok 7 Ductus Semisircularis Lateralis dengan NIM 2510911220022. Halo, perkenalkan, nama saya Sinta Cara Kirana dari kelompok 7 Ductus Semisircularis Lateralis dengan NIM 251091111200020. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Helena Winera Salim dari kelompok 7 Ductus Semisircularis Lateralis dengan NIM 2510911220065. Halo semuanya, kenalin, nama aku Najwa Khairani Safira dengan NIM 251091111200009 dari Ductus Semisircularis Lateralis. Oke, halo teman-teman semua. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan SDGs ke rumah-rumah. Stay tune guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi teman-teman semuanya, mohon izin perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat ingin memberikan penjelasan dan presentasi terkait 5 SDGs ini. Untuk yang pertama yaitu kami akan menjelaskan SDG yang ketiga yaitu kehidupan sehat dan kesetaraan. Boleh dijelaskan terlebih dahulu, mungkin namanya belum tahu ya Kak, arti SDGs itu sendiri apa? Boleh dijelaskan, silakan Farel. Ini kan secara garis besar, jadi SDGs itu kepanjangan dari Sustainable Development Goals yang dimana itu merupakan masalah-masalah yang dikumpulkan oleh PBB yang dibuat untuk mensejahterakan negara-negara. Mungkin ini ada beberapa poin. Di sini ada 1-14 poin SDGs yang mana itu adalah masalah-masalah dari negara-negara. Mungkin bisa langsung. Baik, saya akan menjelaskan spesifiknya. Yang pertama ada SDG 3 yaitu kehidupan sehat dan kesejahteraan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang berfokus pada pencapaian kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi semua orang tanpa memandang usia. Tujuan ini menekankan pentingnya akses pelayanan kesehatan yang merata, pencegahan penyakit, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kemudian SDG 3 juga berupaya memastikan untuk setiap individu dapat tetap hidup produktif, aman, dan bebas dari ancaman penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Dengan tercapainya SDG 3 ini, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan beban ekonomi akibat penyakit bisa berkurang. Nah, dalam mencapai hal ini kita masih memiliki banyak tantangan berupa penyakit tidak menular seperti diabetes atau hipertensi dan penyakit menular seperti DBD atau TBC. Nah, dari sinilah kita memerlukan upaya kerjasama dari pemerintah, masyarakat, dan tenaga kesehatan untuk mencapai kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, untuk upaya-upayanya di sini sudah dijelaskan sendiri Kak. Untuk SDG 3 ini tujuannya ya diantara itu yaitu meningkatkan kesehatan. Kemudian karena dunia masih menghadapi penyakit menular, kematian ibu dan anak, dan masalah kesehatan mental. Kemudian untuk tujuannya sendiri itu menurunkan angka kematian dan memperluas layanan kesehatan, dan fokusnya itu pada pencegahan penyakit dan penguatan sistem kesehatan. Dan upayanya sendiri salah satunya melalui vaksinasi, edukasi kesehatan, dan peningkatan fasilitas medis. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah Kakak pernah lakukan ya, seperti melakukan vaksinasi, ya kan Kak, kemudian juga pemeriksaan kesehatan juga mungkin Kakak sudah pernah. Nah, selain itu juga tidak perlu jauh-jauh untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat juga boleh gitu. Kayak misal sebelum makan Kakaknya cuci tangan dan yang lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang kami jelaskan Kak terkait SDG 3 ini. Apakah Kakak ada pertanyaan yang lain sebagainya mungkin? Oh, tidak ada. Makasih banyak ya Kak atas kesempatannya sudah wabarakatuh. Mohon izin ya rekan-rekannya. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi terkait Sustainable Development Goals ini. Jadi di sini kami akan memberikan penjelasan dan presentasi terkait SDGs. Sebelumnya Kakak udah tahu belum apa SDGs itu? Belum. Boleh dijelaskan silakan Farel. Baik Kak, secara garis besar, jadi SDGs itu kepanjangan dari Sustainable Development Goals yang dimana dia itu diciptakan oleh PBB yang dia menghasilkan terdapat 17 SDGs. 17 SDGs merupakan 17 masalah yang ingin diselesaikan oleh negara-negara. Jadi 17 poin ini adalah masalah terbesar yang dimana digunakan untuk membuat negara-negara menjadi lebih baik, lebih aman, dan lebih berkelanjutan di tahun 2030.
Selanjutnya itu ada yang kami bahas itu SDG 4, yaitu pendidikannya berkualitas. Boleh dibuka sedikit. Jadi pengertian dari SDG 4 itu quality education, yang dimana itu tujuan pembangunan berkelanjutan yang berfokus untuk memastikan semua orang mendapatkan pendidikan yang inklusif, kemudian juga yang setara dan berkualitas, kemudian mendorong kesempatan belajar untuk sepanjang hayat hidupnya. Kemudian latar belakangnya yaitu pendidikan itu adalah fondasi yang paling penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Tanpa pendidikan, kemiskinan itu bakal sulit diatasi, kemudian akses pekerjaan akan terbatas, kemudian tingkat kesehatannya rendah, dan juga ketimpangan sosial itu semakin lebar. Namun masih banyak masalah seperti yang anak putus sekolah, kemudian fasilitas pendidikan yang tidak merata, kekurangan guru yang berkualitas, dan juga kesenjangan gender dan digital. Karena itu SDG 4 itu hadir untuk mengatasi ketidaksetaraan pendidikan yang ada di dunia. Tujuan utama dari SDG 4 atau pendidikan berkualitas ini yaitu berfokus pada 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama inklusif, yang dimana pendidikan bisa diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Yang kedua itu setara, tidak ada kesenjangan berdasarkan gender, ekonomi, ataupun lokasi. Kemudian yang ketiga adalah berkualitas, yaitu pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta mendorong lifelong learning, yaitu belajar seumur hidup. Nah, jadi di sini saya izin jelaskan ya Kak untuk tujuan-tujuan ataupun target-target dari penerapan SDG 4 ini. Yang pertama yaitu pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Nah, pendidikan dasar dan menengah ini seperti SD, kemudian SMP, dan itu tuh untuk penerapannya yaitu menjamin semua anak tersebut menyelesaikan pendidikannya Kak. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah PAUD berkualitas, pendidikan anak usia dini, di mana penerapan SDG 4 ini menjamin semua anak untuk mendapatkan pendidikan anak usia dini seperti PAUD atau TK yang berkualitas agar siap untuk masuk sekolah dasar. Kemudian yang selanjutnya itu akses ke pendidikan tinggi dan vokasi. Boleh bertanya kan sebelumnya kakaknya sedang berada di pendidikan tinggi? Nah, oh iya, sebagai mahasiswa. Nah, berarti kakaknya masuk ke bagian akses ke pendidikan tinggi dan vokasi ini Kak. Jadi pendidikan tinggi juga termasuk ke dalam penerapan SDG 4 ini ya Kak. Jadi SDG 4 ini memberikan kesempatan setara untuk memasuki universitas, kemudian politeknik dan pelatihan vokasi termasuk melalui beasiswa. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari penerapannya sendiri, implementasinya yaitu keterampilan kerja abad ke-21, kemudian penghapusan ketimpangan yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya tadi, kemudian peningkatan literasi dan numerasi, dan pendidikan global dan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pula yaitu sarana pendukung, tantangan dan upaya serta dampak dari SDG 4 ini. Yang pertama ada sarana pendukung. Yang pertama ada fasilitas aman dan inklusif, yaitu terdapatnya pembangunan sekolah, akses air yang bersih, sanitasi, kemudian listrik, internet, dan lingkungan yang bebas kekerasan. Kemudian beasiswa, yaitu peningkatan beasiswa internasional dan nasional. Dan yang terakhir ada guru berkualitas. Jadi kita dapat melakukan pelatihan untuk guru-guru, kemudian peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan pemerataan guru yang berkualitas. Kemudian tantangan utama dari SDG 4 ini atau pendidikan berkualitas ini yaitu biaya sekolah tinggi, kemudian minimnya fasilitas di daerah yang terpencil, kemudian kekurangan guru yang kompeten, kemudian budaya patriarki yang membatasi anak perempuan, kesenjangan digital, dan anak yang putus sekolah karena ekonomi. Dan yang terakhir ada upaya internasional dan Indonesia Global atau UNICEF dan UNESCO serta World Bank, yaitu ada program PIP atau program Indonesia Pintar, kemudian ada KIP kuliah, kemudian wajib belajar 12 tahun, kemudian Merdeka Belajar sebagai kurikulum, dan pemerataan sekolah di daerah 3T. Mungkin sekian Kak, ada pertanyaan dari SDG 4 yang mungkin kakaknya kurang paham atau ada yang belum jelas gitu Kak? Baik, mungkin sekian penjelasan kami terhadap SDG 4 ini yaitu pendidikan berkualitas. Terima kasih semuanya Kak. Ya, selamat sore Kak. Izin pada kesempatan kami akan menjelaskan mengenai SDG yaitu Sustainable Development Goals. Jadi sebelumnya apakah Bapak mengetahui apa itu Sustainable Development Goals? Jadi SDGs atau Sustainable Development Goals itu adalah 17 tujuan pembangunan global yang dibuat oleh PBB untuk menciptakan dunia yang lebih baik, lebih sehat, lebih aman, lebih adil, dan lebih berkelanjutan hingga tahun 2030. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik Kak, jadi di sini kami akan membahas spesifik tentang SDGs nomor 6 yaitu air bersih dan sanitasi. Jadi tujuannya untuk menjamin ketersediaan air bersih, stabilitas rakyat, dan penggunaan air yang berkelanjutan untuk semua. Fokusnya ke akses air minum yang aman dan terjangkau, sanitasi yang higienis dan layak, penggunaan sumber daya air dan lain-lain. Namun dalam mencapai ini masih banyak tantangannya seperti akses air bersih yang masih kurang, sanitasi yang buruk dengan praktik-praktiknya terhadap masyarakat, pencemaran air limbah, dan pengolahan air yang tidak merata dan kurang efisien. Selanjutnya Kak, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari masalah yang tadi, yaitu dengan cara mengatasinya dengan pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi, terus pendidikan higienis dan perilaku hidup bersih dan sehat, dan pengelolaan limbah air dan perlindungan sumber air. Dan dampaknya jika berhasil yaitu penurunan penyakit berbasis air seperti diare dan kolera, serta peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Nah, contoh dari penerapan ini adalah pembangunan instalasi pengelolaan air minum dan jaringan pipa desa, dan juga program sanitasi total berbasis masyarakat atau yang biasa disebut STBM. Nah, sampai di sini Kak, apakah Kakak punya pertanyaan atau masih kurang paham atau sudah
Di sini SDGs itu ada 17 poin, kami mengambil 5 saja. Jadi di sini kami akan menjelaskan salah satu poinnya. Apakah kakak tidak sibuk dan berkenan? Apakah kakak sebelumnya udah tahu apa itu SDGs? Yes. Saya izin menambahkan untuk SDGs itu. Jadi SDGs itu adalah suatu program yang dibuat oleh sekumpulan negara atau PBB, yang dimana totalnya itu ada sekitar 17, dan kita mengambil 5 poin dari poin-poin tersebut. Nah, apa sih fungsi poin-poin ini? Jadi secara umum SDGs berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia yang lumayan umum untuk beberapa negara. Nah, kita ada mengambil poin nomor 12, yaitu mengenai konsumsi dan produk berkelanjutan. Nah, apa sih? Jadi tujuannya dari poin 12 ini adalah untuk mendorong pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dengan meminimalkan limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Nah, untuk fokusnya sendiri, untuk poin 12 yaitu penghematan sumber daya dan energi, pengurangan limbah dan polusi, produksi ramah lingkungan dan ekonomi sirkular, lalu yang terakhir perubahan perilaku konsumen menuju konsumsi yang berkelanjutan. Nah, untuk masalah utama dari poin 12 ini sendiri yaitu adanya akumulasi sampah plastik dan limbah makanan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, emisi dan polusi dari aktivitas produksi yang berlebihan, dan yang terakhir yaitu tidaknya kesadaran konsumsi ramah lingkungan. Nah, di sini juga Kak, jadi solusi dari masalah-masalah itu tentunya kita adanya 3R, reduce dan recycle. Kita udah tahu itu semua, dan juga mungkin bisa dibilang kita juga memerlukan kayak misalnya teknologi-teknologi yang bisa mendaur ulang, dimana kita juga salah satu solusinya kita bisa seperti penggunaan tumbler Kak. Jadi kita mengurangi seperti plastik-plastik sekali pakai. Lalu di sini jika berhasil apa yang solusi yang kita terapkan tadi, itu ada kemungkinan akan adanya kebersihan dan lebih selain polusi udara ya Kak, polusi sampah juga bisa teratasi. Lalu yang terakhir itu contoh penerapannya ya kayak tadi yang saya sebutkan, bawa tumbler, terus adanya bank sampah, dan juga mungkin kayak ada refill station gitu Kak di jalan-jalan gitu. Mungkin itu saja sih Kak dari poin 12 ini. Apakah Kakak ada pertanyaan atau apa lain? Sudah cukup ya Kak. Kak, terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan penjelasan kami. Terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak di sini kami minta waktunya untuk menjelaskan salah satu poin dari SDGs. Sebelumnya apakah Bapak sudah tahu apa itu SDGs? Silakan Farel. Dia menjelaskan apa itu SDGs secara garis besar. Jadi SDGs merupakan Sustainable Development Goals yang diciptakan oleh PBB yang menjadi 17 poin. Jadi SDGs ini diciptakan untuk membuat bumi hidup lebih aman, adil, berkelanjutan, dan bersih. Nah, di sini kami ingin menjelaskan SDG 13 yaitu penanganan perubahan iklim, yaitu Jadi pengertian dari SDG 13 ini adalah tujuan global untuk menangani perubahan iklim melalui pengurangan emisi dan peningkatan kemampuan menghadapi dampaknya. Lalu perubahan iklim ini terjadi karena meningkatnya gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia. Nah, terus kemudian itu ada target dan upaya penanganan dari perubahan iklim. Itu yang pertama itu ada target utamanya yaitu meningkatkan ketahanan dan adaptasi terhadap bencana terkait iklim. Kemudian yang kedua mengintegrasi isu iklim dengan kebijakan dan perencanaan nasional. Kemudian yang ketiga meningkatkan edukasi, kesadaran dan kemampuan masyarakat tentang perubahan iklim. Kemudian yang keempat memperkuat pendanaan dan dukungan internasional untuk aksi iklim. Kemudian upaya mitigasinya yaitu dengan penggunaan energi terbarukan seperti surya dan juga angin, kemudian efisiensi energi dan transportasi, kemudian penghentian deforestasi dan restorasi mangrove, dan kemudian pengelolaan limbah dan pertanian rendah emisi. Nah, tantangan itu biasanya itu adanya keterbatasan pendanaan dan teknologi Pak. Nah, juga contoh program nyatanya itu seperti proyek energi surya di daerah-daerah terpencil. Lalu dampak jika SDG ini berhasil, itu akan resiko bencana itu akan berkurang, kualitas hidup masyarakat meningkat, ketahanan pangan dan air juga jadi lebih baik. Lalu ada yang aksi sederhana yang bisa kita lakukan nih Pak, agar kita juga sekalian menerapkan poin ini, itu kayak mengurangi sampah dan menggunakan transportasi ramah lingkungan, hemat energi dan juga air. Itu sih Pak, jadi itu dia poin penjelasan poin dari SDG 13. Apa mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Bapak atau ingin ditanyakan ke kami dari penjelasan kami? Oh iya. Dari penjelasan tadi, Iya. jelas. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya sudah mau mendengar penjelasan dari kami, sudah berkenan. Terima kasih banyak Bapak.